Cerita dari sebuah desa kecil. Darman, dia seorang yang berambisi untuk mendapatkan kekayaan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras. Namun kemiskinan seolah tak pernah mau menjauh darinya. Berbagai usaha telah ia jalankan, tapi semuanya nihil, alias tak ada hasil, dan ia selalu iri bila melihat kehidupan para tetangganya yang lebih sukses dan berkecukupan. Sedangkan kehidupan dirinya tak pernah berubah. Keputusasaan membuatnya berpikir untuk mencari kekayaan yang lebih instan. Ia sudah tidak tahan lagi dengan kemiskinan. Dengan tekad yang kuat, ia pun mencoba mencari informasi tentang bagaimana caranya agar cepat kaya. Pada suatu hari, ia mendengar cerita tentang pesugihan ular, sebuah ritual terlarang yang menjanjikan kekayaan berlimpah. Darman, tanpa pikir panjang, Darman nekat mencari dukun di ujung desa yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dan tak pernah pikir panjang Darman yang sudah gak tahan dengan kemiskinan, ia pun berangkat ke sebuah hutan itu untuk menemui seorang dukun sakti itu. Sesampainya di sana, Darman disarankan untuk melakukan ritual, untuk melakukan perjanjian dengan siluman ular. Dan pada malam itu, di tengah hutan yang gelap dan penuh kabut, ritual dimulai. Dukun memanggil roh ular kuno, dan Darman diminta berjanji untuk memberikan persembahan tertentu setiap bulan purnama tiba, dan sebagai gantinya, ular itu menjanjikan kekayaan tanpa batas. Dan tak lama setelah melakukan perjanjian itu, kehidupan Darman berubah drastis. Tanahnya tiba-tiba penuh hasil panen, usahanya berkembang pesat, dan ia menjadi salah satu orang terkaya di desa itu. Darman pun merasakan kebahagiaan karena harapannya jadi kenyataan. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Setahun setelah ritual, kulit Darman mulai terasa gatal. Awalnya, ia mengira hanya alergi biasa. Namun, seiring waktu berjalan kulit di lengannya mulai berubah. Sisik-sisik kecil berwarna hijau keemasan mulai bermunculan. Hari demi hari sisik yang tumbuh semakin tebal dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berusaha menyembunyikannya, dengan mengenakan pakaian lengan panjang dan bersembunyi dari pandangan tetangga. Namun di suatu malam, saat menghadiri acara desa, ada seorang anak kecil tanpa sengaja melihat sisik di leher Darman. Mulai dari situ desas-desus pun mulai menyebar. Para tetangga mulai curiga, berbisik-bisik bahwa Darman telah melakukan pesugihan ular. Mereka ketakutan dan pada menjauh darinya. Tak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Warungnya sepi, dan orang-orang mulai menghindari interaksi dengan Darman. Darman jadi terasingkan rumahnya, yang kini terasa seperti sarang kutukan. Semua tetangga-tetangganya yang dulu memujanya, kini membencinya, dan pada suatu hari seorang sahabat terdekatnya Darman, yaitu Rahmat, datang menemuinya. "Darman, apa yang sudah kau lakukan? Kami tahu kau mengorbankan sesuatu yang gelap untuk mendapatkan semua ini," kata Rahmat dengan nada kecewa. Darman hanya bisa menunduk, air matanya jatuh perlahan, lalu ia menceritakan semuanya kepada Rahmat. Ia tahu, kutukan ini tak hanya mengubah tubuhnya, tapi juga telah merenggut kemanusiaannya. Ia tak bisa tidur setiap malam, suara desisan ular terdengar di telinganya, dan ia sering terbangun dengan tubuh melata di lantai, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Suatu malam, ular besar muncul di kamarnya. Matanya berkilat, lidahnya menjulur, mengingatkan Darman akan janji yang harus ditepati. Namun, Darman telah kehabisan waktu, ia tak mampu lagi memberikan persembahan. Dalam ketakutan, ia berlari keluar rumah, menuju hutan tempat ritual pertama kali dilakukan dan menemui dukun itu. Dukun itu menunggunya di sana, tersenyum sinis. "Kau sudah tahu ini akan terjadi," kata dukun itu kepada Darman. "Pesugihan tidak pernah gratis. Sekarang, waktumu telah habis." Seketika itu, tubuh Darman terasa panas, seolah-olah terbakar dari dalam. Sisik-sisik itu menutupi seluruh tubuhnya. Teriakan kesakitan menggema di seluruh hutan itu, dan setelah teriakan itu menghilang, hutan itu terasa sunyi. Dan ketika pagi tiba, yang tersisa hanyalah jejak ular besar yang melata ke dalam gelapnya hutan. Kisah Darman menjadi legenda di desa itu. Sebuah pengingat tentang bahaya keserakahan dan konsekuensi mengerikan dari jalan pintas mendapatkan kekayaan. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Darman lagi, namun desas-desus mengatakan, jika malam sunyi dan kabut turun, suka ada suara desisan yang masih bisa terdengar dari hutan itu, di mana seekor ular besar menyesali keputusannya yang salah, yang telah membuat penderitaan untuk selamanya. Karena nafsu itulah yang telah membutakan mata
dan pikirannya.